Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kesempatan Menjadi Benar. Saudara, di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan, orang berdosa dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Dibenarkan maksudnya dianggap benar, baru dianggap benar, belum sungguh-sungguh benar. Dianggap benar itu sama artinya dianggap tidak berdosa, dianggap kudus. Kok begitu? Iya, karena Allah memandang Tuhan Yesuslah yang telah menggantikan hukuman dosa manusia. Itulah keadaan kita ketika menjadi orang Kristen. Kita dibenarkan. Kenapa perlu dibenarkan? Agar bisa dibawa kepada Allah yang maha benar itu. Murka Allah surut, lalu Dia berkenan memberikan rohnya kepada kita. Tapi ingat, belum benar loh, belum kudus dan masih berdosa. Itulah sebabnya kita harus masuk yang namanya sekolah kehidupan, digarap Tuhan supaya sungguh-sungguh benar, supaya benar-benar kudus seperti Allah yang benar dan kudus itu. Saudara, sehebat apapun kita pasti akan mati. Maka kita harus bisa menembus batas. Pandangan kita harus sampai di balik kubur, beyond the grave, sampai kepada kekekalan, sehingga kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan, bukan sudut pandang dunia. Ini penting. Ingat ya saudara, bernilainya hidup ini karena adanya kesempatan berjalan dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Dia adalah kebersamaan yang mendidik kita, mengubah kita. Kalau Tuhan berkata, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku," Matius 28 ayat 19-20, tentu Dia mendidik kita melalui Roh Kudus. Hamba Tuhan itu mentor sementara. Ia tidak bisa mengubah. Kalaupun setelah mendengar khotbah seseorang berubah, itu karya Roh Kudus yang direspon dengan benar. Dari hari ke hari, bahkan setiap saat, itulah yang menentukan. Maka orang harus mau terus berubah. Dari berkodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Dari kambing menjadi domba. Itu tidak mudah, bahkan terkesan mustahil. Tetapi Roh Kudus hebat, saudara. Dia bisa mengubah kita. Ingat, kebersamaan dengan Allah adalah kebersamaan yang mengubah dan mendidik. Tanpa kebersamaan, Allah tidak bisa mengubah kita. Begitu, saudara. Nah, yang aneh, saudara, kita tidak mau ada bersama Tuhan dan memilih bersama yang lainnya. Kita terlanjur hidup mau-mau sendiri melalui tontonan dan pergaulan kita serta kebiasaan kita, yang mana malah mengganggu pendewasaan kita. Padahal waktu tidak bisa mundur, tidak bisa diulang, saudara. Kita harus mengejar ketertinggalan itu, menebus kesalahan kita. Kita harus mau mulai duduk di kaki Tuhan setiap pagi, bahkan setiap saat ada di hadiratnya. Mohon petunjuknya. Celakanya, banyak, bahkan kebanyakan pikiran orang, termasuk pikiran orang Kristen, sudah sesat. Di benaknya, hidup itu satu kali, yaitu di bumi ini. Dan itu tertanam begitu kuat, sampai menguasai semua syaraf-syarafnya. Memang tidak salah hidup di bumi ini satu kali. Tapi harus diingat, ada kehidupan lain,
kehidupan di balik kubur, kehidupan di dunia yang akan datang. Jadi saudara, jangan sampai pikiran kita dibodohi akan hal itu. Kita harus segera sadar bahwa kehidupan di dunia yang akan datang itu ada. Benar-benar ada. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan kesempatan hidup ini benar-benar untuk mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Bumi ini bukan tujuan akhir hidup kita, bukan perhentian atau terminal akhir kehidupan. Bumi atau dunia ini adalah tempat transit. Tapi memang mengubah pola pikir itu tidak mudah. Karena sejak kecil kita sudah terlanjur dicekoki dengan pikiran yang salah. Dari orang tua, dari leluhur kita, bahkan lingkungan kita, bahwa hidup itu hanya satu kali. Jadi tidak heran kalau ada istilah aji mumpung. Mumpung masih muda, senang-senang dulu. Mumpung belum berumah tangga, dipuas-puaskan dulu. Kalau sudah tua, mumpung masih hidup, ntar sekarat tidak bisa lagi. Jangan begitu. Mari saudara, kita ubah pola pikir kita bahwa hidup sesungguhnya itu nanti di balik kubur. Kalau itu bisa kita hayati, kita tidak akan terikat dengan keindahan dunia ini. Walaupun kita mungkin bisa menikmati juga, tapi kita bisa loh tidak terikat sama sekali. Penghayatan itu kalau terus kita tingkatkan, kita jadi semakin kokoh, kuat. Kita akhirnya bisa dengan tulus berkata, aku mau hidup kudus Tuhan, tidak bercela di hadapan-Mu. Aku berjanji tidak akan mencintai dunia. Yang kuingini Engkau saja Tuhan. Dan kalau kita bisa berkata begitu, bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup. Sama sekali bukan begitu. Kita masih bisa merasakan nikmatnya enaknya kopi, bahagianya bersama keluarga, senangnya punya mobil baru, dan sebagainya. Tetapi kita tidak terikat dan tidak merasa itu adalah kebahagiaan kita satu-satunya. Kebahagiaan kita satu-satunya adalah Tuhan saja. Kerinduan kita hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Fokus hidup kita tetap hanya kepada LB3, langit baru, bumi baru. Harus begitu. Kalau tidak begitu, pasti ada yang salah. Saudara, itulah sejatinya kesempatan bagi kita untuk menjadi sungguh-sungguh benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.